Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan melihat dan mendengarkan video ini, kamu akan tahu penjelasan materi cerpen atau cerita pendek. Cerpen adalah sebuah karya sastra pendek yang bersifat fiktif dan mengisahkan tentang suatu permasalahan yang dialami oleh tokoh secara ringkas, mulai dari pengenalan sampai akhir permasalahan yang dialami oleh tokoh tersebut. Ada beberapa poin penting dalam cerpen yang perlu diketahui. Di antaranya adalah struktur, fungsi, unsur, dan ciri-ciri cerpen. Pembahasan pertama adalah struktur. Sebuah cerpen biasanya terdiri atas 6 elemen dasar. Berikut adalah struktur penyusun cerpen. Pertama adalah abstrak. Merupakan sebuah pemaparan awal dari cerita yang akan disampaikan. Abstrak merupakan pelengkap dari sebuah cerita. Oleh karena itu, abstrak bisa jadi tidak ada dalam sebuah cerpen. 2. Orientasi. Menjelaskan tentang latar, baik waktu, tempat, maupun suasana yang ada di dalam sebuah cerpen. 3. Komplikasi. Komplikasi adalah pemaparan awal sebuah masalah yang dihadapi oleh tokoh. Biasanya, watak dari tokoh yang diceritakan di cerpen akan dijelaskan pada bagian ini. 4. Evaluasi. Evaluasi adalah puncak dari masalah sebuah cerpen. Nomor 5. Resolusi. Resolusi merupakan akhir dari permasalahan yang ada di dalam cerpen. Solusi dari permasalahan yang dialami oleh tokoh dalam sebuah cerpen biasanya ditulis di bagian ini. 6. Koda atau pesan moral yang ada dalam sebuah cerpen yang disampaikan oleh penulis kepada pembacanya. Pembahasan selanjutnya adalah fungsi cerpen. Meskipun cerita yang terkandung dalam cerpen tergolong singkat, cerpen juga memiliki fungsi, sama halnya dengan karya sastra lain. Fungsi cerpen tergolong menjadi 5 jenis. Yang pertama, fungsi rekreatif, yaitu cerpen sebagai hiburan bagi para pembaca. 2. Fungsi estetis. Cerpen memiliki nilai estetika atau keindahan sehingga memberi rasa puas dalam hal estetis bagi para pembaca. 3. Fungsi didaktif. Cerpen dapat memberi pembelajaran atau pendidikan bagi para pembacanya. 4. Fungsi moralitas. Cerpen memiliki nilai moral, sehingga pembaca dapat mengetahui mana yang baik dan buruk berdasarkan isi cerita dari cerpen tersebut. Nomor 5 adalah fungsi religiusitas. Cerpen memberi pelajaran religius, sehingga dapat dijadikan contoh bagi para pembaca. Selanjutnya adalah unsur-unsur cerpen. Unsur cerpen terbagi menjadi 2, yaitu unsur intrinsik dan unsur ekstrinsik. Terdapat 7 unsur intrinsik dalam cerpen. Yang pertama adalah tema. Tema adalah pokok atau gagasan utama sebuah cerpen. Unsur intrinsik kedua adalah tokoh dan penokohan. Tokoh adalah pelaku dalam sebuah cerita, dan penokohan adalah watak atau karakter dari tokoh tersebut. Tokoh terbagi atas tokoh utama dan tokoh tambahan. Tokoh utama merupakan tokoh yang melakukan interaksi secara langsung atau terlibat dalam konflik. Tokoh tambahan merupakan tokoh yang hanya diungkapkan dalam cerpen secara selintas saja. Tidak ada interaksi yang dilakukan tokoh, atau tokoh tersebut tidak terlibat dalam konflik utamanya. Unsur intrinsik ketiga adalah latar. Latar dibedakan menjadi latar tempat, latar waktu, dan latar suasana. Latar tempat menjelaskan di mana kejadian atau peristiwa cerpen tersebut terjadi. Latar waktu menjelaskan kapan terjadinya peristiwa dalam cerpen tersebut. Latar suasana menjelaskan gambaran keadaan dalam sebuah cerpen. Unsur intrinsik yang keempat adalah alur atau plot. Alur atau plot adalah rangkaian kronologi peristiwa. Alur dibedakan menjadi 3, yaitu alur maju,
Pada alur ini, peristiwa dalam cerpen dimulai dari awal sampai akhir. Yang kedua, alur mundur. Alur mundur adalah cerita cerpen yang dimulai dari akhir menuju ke awal cerita, atau bisa disebut juga dengan istilah kilas balik. Yang ketiga adalah alur campuran, atau alur cerpen yang merupakan gabungan antara alur maju dan alur mundur. Unsur cerpen yang kelima adalah sudut pandang, yaitu pandangan atau posisi pengarang dalam sebuah cerpen. Sudut pandang terbagi menjadi dua, yaitu pertama, sudut pandang orang pertama adalah pengarang terlibat langsung atau menjadi orang pertama dalam cerpen yang ditandai penggunaan kata ganti aku, saya, dan sebagainya. Sudut pandang yang kedua adalah sudut pandang orang ketiga. Dalam sudut pandang ini, pengarang tidak terlibat langsung dalam cerita, yang ditandai dengan penggunaan kata ganti orang ketiga, seperti dia, mereka, dan sebagainya, atau menggunakan nama tokoh, seperti Pak Joko, Bu Nani, dan lain-lain. Kemudian, unsur intrinsik yang keenam adalah amanat. Amanat merupakan pesan moral yang disampaikan oleh penulis kepada pembaca cerpen. Unsur intrinsik yang ketujuh adalah gaya bahasa. Gaya bahasa digunakan untuk memberikan kesan yang lebih menarik dengan menggunakan majas, perumpamaan, dan lain-lain. Pembahasan selanjutnya adalah unsur-unsur ekstrinsik. Terdapat 3 hal utama dalam unsur ekstrinsik cerpen, yaitu latar belakang masyarakat, latar belakang pengarang, dan nilai-nilai yang terkandung dalam cerpen. Unsur ekstrinsik pertama adalah latar belakang masyarakat. Latar belakang masyarakat meliputi ideologi negara, kondisi politik, kondisi sosial, dan kondisi ekonomi. Unsur ekstrinsik yang kedua adalah latar belakang penulis. Ini meliputi riwayat hidup penulis, kondisi psikologis penulis, dan aliran sastra dari penulis tersebut. Unsur ekstrinsik yang ketiga adalah nilai-nilai yang terkandung dalam cerpen. Cerpen adalah cerita fiktif atau karangan, tetapi sangat erat kaitannya dengan dunia nyata, bahkan bisa disebut sebagai cerminan dari kehidupan nyata, sehingga kita bisa menemukan nilai-nilai yang bermanfaat dari cerita pendek tersebut. Yang pertama adalah nilai agama. Nilai agama adalah hal-hal yang berkaitan dengan ajaran agama. Nilai yang terkandung di dalam cerpen ini bisa dijadikan pelajaran dalam kehidupan nyata. Yang kedua, nilai sosial. Nilai sosial adalah nilai yang bisa dipetik dari interaksi-interaksi tokoh-tokoh yang ada di dalam cerpen. Misalnya, interaksi tokoh lain atau tokoh utama dengan lingkungan dan masyarakat sekitarnya. Baik atau buruk, itu bisa kita pelajari. Nomor 3 adalah nilai moral. Nilai moral adalah nilai-nilai yang terkandung di dalam cerita yang berkaitan dengan akhlak atau etika yang berlaku di dalam masyarakat. Di dalam suatu cerpen, nilai moral bisa menjadi suatu nilai yang baik maupun nilai yang buruk. Nilai keempat adalah nilai budaya. Nilai budaya adalah nilai-nilai yang berkenaan dengan nilai-nilai kebiasaan, tradisi, dan adat istiadat yang berlaku. Materi yang terakhir adalah ciri-ciri cerpen. Sebuah cerpen memiliki ciri khas di antara karya sastra lainnya, yaitu yang pertama, cerpen bersifat fiktif atau karangan. Nomor 2, cerpen tersusun tidak lebih dari 10.000 kata. Yang ketiga, cerpen dapat dibaca dengan sekali duduk. Yang keempat, diksi yang dipakai tidaklah rumit, sehingga mudah untuk dipahami. Yang kelima, memiliki alur tunggal atau satu jalan cerita saja. Ciri keenam adalah
Cerpen biasanya ditulis berdasarkan peristiwa dalam kehidupan, meskipun sebetulnya cerpen adalah fiktif. Ciri ketujuh adalah memiliki pesan-pesan moral yang terkandung. Demikian penjelasan tentang cerpen atau cerita pendek. Jika ada pertanyaan atau penambahan materi, silahkan ditulis di kolom komentar. Jika dirasa video ini bermanfaat, silahkan di-share dan silahkan subscribe channel kami agar semangat kami terus bertumbuh untuk memberikan video-video materi lainnya. Saya View Azhari, terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.